Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Alex. Iya mas, kalau papa mau aku ingin papa tinggal di sini bersama kita. Rumah ini kan cukup besar dan banyak kamar yang kosong. Ucap Mentari yang kini begitu menyayangi sang ayah. Tapi sayang ayahmu selalu menolak. Mungkin karena dia merasa tidak enak sayang. Assalamualaikum. Selamat pagi anakku dan menantuku. Nih ayah bawa kue spesial untuk anak dan calon cucu-cucu ayah. Ucapan Dirga sambil menyodorkan satu kotak kue untuk Mentari. Mentari dan Alex menjawab salamnya lalu mereka mencium tangan Pak Dirga. Terima kasih ayah. Ayah jadi repot-repot memberikan kue untukku setiap hari. Dan akhirnya aku tidak pernah bosan. Hei, hei, hei. Ucap Mentari dan sang ayah memeluk Mentari erat sambil mengusap-usap perut buncitnya yang sudah sangat besar. Nanti kalau sudah lahiran ayah akan datang setiap hari ke rumah ini untuk menemui cucu-cucu ayah yang pastinya akan menggemaskan. Ucapan Dirga dengan senyuman lebar. Sejak Pak Dirga dan Mentari aku selayaknya ayah dan anak. Kini kesehatan Pak Dirga berangsur membaik. Badannya kini terlihat lebih berisi dari sebelumnya. Jadi kedatangan ayah ke sini nanti hanya untuk cucu-cucu ayah. Bukan untuk aku. Ucapan Tari sambil mengerucutkan bibirnya. Tidak dong sayang ayah juga ingin menemui maminya yang cantik jelita seperti bidadari ini. Kata Pak Dirga sambil mencium pucuk kepala Mentari. Ya sudah ayo ayah. Sayang kita masuk saja ke dalam. Kita ngopi dan minum teh sambil menikmati suasana pagi hari ini yang begitu cerah. Kata Alex sambil merangkul Mentari berjalan menuju teras rumahnya. Bi Jenab Bibi Surti mana ya? Tanya Alex mencari sang pembantu. Dia lagi bersih-bersih di belakang rumah. Ada apa nak Alex? Tanya Bibi Janab. Aku minta dibuatkan minum untuk Pak Dirga juga aku dan Mentari. Ya sudah biar Bibi Janab saja yang bikin. Terima kasih ya Bibi. Mereka berbincang-bincang di teras rumah juga bersama kakek Harun dan nenek Sumi. Mereka membicarakan tentang kelahiran anaknya Mentari dan Alex. Ini silakan minumnya. Ucap Bijenab kemudian menaruh minuman satu persatu. Pak Dirga diam-diam memperhatikan Bibi Jenab. Sejak tinggal bersama Mentari dan Alex, Bibi Janah terlihat lebih segar dan muda karena dia merasa senang bersama Mentari dan Alex yang begitu menyayanginya seperti orang tuanya sendiri. Bahkan Mentari selalu memberikan uang untuk Bibi Jenab agar Bibi Jenab membeli pakaian yang bagus. Kenapa Jenab sangat berubah? Ternyata dia belum terlihat tua. Apa karena Mentari mengistimewakannya? Gumam Pak Dirga dalam hatinya. Karena dulu saat menjadi pembantunya Bibi Jenab berpenampilan cukup kampungan. Pak Dirga terus menatap Bibi Jenab. Mentari dan Alex memperhatikan gerak-gerik Pak Dirga yang sedang curi-curi pandang pada Bibi Jenab. Pemandangan indah di pagi hari sejuk sekali ya mas sampai aku tidak bisa berkedip. Sindir Mentari yang tersenyum melihat tingkah ayahnya. Bibi Jenab menyadari tatapan Pak Dirga padanya. Kemudian Bibi Jenab yang salah tingkah langsung permisi ke dalam rumah. Pak Dirga salah tingkah saat disindir oleh Mentari anaknya. Kemudian dia langsung mengambil teh yang sudah disediakan dan langsung meminumnya tak sadar kalau tehnya masih panas. Awas ayah itu masih panas. Cegah Alex sambil tersenyum. Kenapa ayah jadi salah tingkah begitu? Tenang ayah ibuku itu tidak akan kemana-mana. Hehehe. Bisik Mentari di telinga ayahnya. Apaan sih nak? Orang ayah haus saja kok. Pak Dirga mengelak dan salah tingkah dibuatnya. Bibi Jenab itu, sudah aku anggap seperti ibuku ayah. Karena sedari bayi dia yang sudah mengurusku. Makanya dia aku perlakukan seperti Ibu Rianti. Ibu dan Bibi Jenab itu kan seumuran. Jelas Mentari pada ayahnya. Ya terus apa hubungannya sama ayah nak?
Siapa tahu ayah diam-diam suka sama bibi Jenap. Jadi aku memiliki ibu dan ayah dong. Hihihi. Sikat ayah jangan kasih kendor. Alex ikut meledeki sang mertua. Pak Dirga salah tingkah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat anak dan menantunya yang usil padanya. Kakek dan nenek yang mengerti percakapan mereka tersenyum mendengarnya. Kamu masih pantas untuk menikah lagi, Dirga. Pasangan hidup itu memang penting bagi kita untuk temani masa tua nanti kamu. Kita butuh banyak cerita. Ucap kakek Harun pada apa Dirga. Tidak, Pak. Aku sudah tidak memikirkan untuk menikah lagi. Apalagi sekarang aku sudah sakit-sakitan. Kasihan nanti pasanganku jika harus mengurusku saja. Lagian sudah bisa bersama anak-anakku saja, aku sudah sangat bahagia. Apalagi Mentari sebentar lagi akan melahirkan cucuku. Begitu juga Rachel yang sebentar lagi akan menikah dengan Arya. Jelas Pak Dirga. Tapi kalau ada yang mau sama ayah, apa ayah akan menolaknya? Tanya Mentari. Mentari, siapa yang mau sama ayahmu yang sudah miskin ini? Dan juga sudah sakit-sakitan seperti ini. Melihat kamu bahagia saja itu sudah lebih dari cukup buat ayah. Kata Pak Dirga sambil mengusap kepala Mentari. Mereka semakin asyik berbincang sambil menikmati secangkir teh dan kue yang dibawa oleh Pak Dirga. Mentari melahirkan. Hari ini Mentari sudah bersiap untuk berangkat ke rumah sakit karena besok pagi adalah hari di mana Mentari harus melakukan operasi kelahiran sesar anak kembarnya. Mentari dan Alex sebelumnya sudah melakukan sesi foto untuk kenangan anak kembarnya nanti ketika dewasa untuk diperlihatkan keadaan ibunya saat sedang mengandung si kembar tersebut. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Nanti kalau aku sudah pulih dan sudah bisa beraktivitas, bolehkah aku melanjutkan cita-citaku sebagai model di perusahaan Mas? Ucap Mentari saat di dalam mobil menuju rumah sakit. Kamu serius sayang ingin menjadi model lagi? Tanya Alex melirik menatap Mentari. Serius dong Mas, apa Mas Alex tidak mengizinkan aku untuk berkarir? Tanya Mentari. Boleh sayang. Tetapi harus dalam pengawasan aku, oke? Oke, suamiku. Setelah melahirkan nanti aku akan melakukan perawatan agar tubuhku kembali seperti semula. Ucap Mentari. Lalu bagaimana dengan anak-anak sayang? Apa kamu tega meninggalkannya? Tanya Alex. Mas, aku juga tidak mungkin habis lahiran langsung berkarir. Aku tunggu anak-anak sampai usia 1 tahun lagi pula. Aku akan bekerja saat pemotretan saja, jadi sisanya aku hanya di rumah bersama anak-anak, boleh kan? Tanya Mentari lagi. Oh, tentu sangat boleh sayang. Bahkan kamu ambil alih perusahaanku aja, aku tidak akan marah. Ucap Alex yang begitu menyayangi Mentari. Aduh Mas, tiba-tiba perutku sangat mules. Ayo Mas, cepat sampai di rumah sakit. Iya, sayang sabar ya. Di rumah sakit Alex sudah membooking beberapa kamar di VIP untuk mencari melahirkan karena keluarga besar akan menunggu kelahiran si kembar. Sampai di rumah sakit Mentari langsung dicek kesehatannya juga kesehatan kedua calon anaknya tersebut. Dokter memberi infusan agar Mentari kuat dan berpuasa untuk melaksanakan operasi besok pagi pukul 8 WIB. Jangan tegang ya sayang, ayah akan menemani kamu di sini. Ucap Pak Dirga sambil mengelus kepala Mentari. Di sana juga ada Rachel dan Arya yang ikut mengantar. Terima kasih ayah, aku sangat bahagia karena bisa melahirkan dalam keadaan sudah bersama ayah. Semoga almarhum Ibu Rianti di sana bahagia melihat kita. Ucap Mentari dengan mata sendu. Ibu Rianti pasti bahagia Mentari. Ucap Rachel. Cucu-cucu papa baik-baik dulu ya, besok pagi kalian akan melihat dunia ini dan melihat Opa Willy yang sangat tampan ini. Hei. Ucap bahagia Pak William sambil mengelus-ngelus perut Mentari. Wah, tampanan juga papahnya daripada opanya. Jangan mau ya anak-anak papi, lebih baik miripnya sama papi saja, tidak keriput, hehehe. Ucap Alex membuat semua yang ada di ruangan tersebut tertawa dengan celotehan mereka. Wah, sungguh keluarga harmonis, pasti sang ibu sangat bahagia kelahirannya begitu sangat dinanti-nanti. Ucapkan dokter yang menangani Mentari. Iya, dokter dulu, dokter yang menangani saya untuk melahirkan Alex.
Sekarang dokter juga yang menangani kelahiran anaknya Alex. Semoga dokter selalu sehat dan mudah. Ucap Bu Mariam bergurau. Janganlah Bu Mariam, mana bisa saya muda terus nanti yang ada Alex cemburu dengan saya. Hahaha. Kata dokter tersebut. Dokter bisa saja. Ucap Alex sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kakek Harun juga memberi kabar pakdenya Mentari kalau Mentari besok akan melahirkan anaknya. Bu, besok ayah akan ke kota. Ayah ingin melihat Mentari. Dia besok melahirkan. Ibu tidak usah ikut dulu ya. Nanti saja kita kembali lagi saat Mentari sudah pulang ke rumah. Cepat direno pada istrinya tersebut. Ngapain sih Pak harus ke kota terus? Nanti saja kalau Mentari sudah melahirkan dan sudah pulang ke rumahnya baru kita ke sana. Memangnya Bapak dikasih apa sih sama Mentari sampai segitunya? Harusnya Bapak tuh memperhatikan Rania. Sekarang anak kita nasibnya, bagaimana bukan malah tidak memikirkan Mentari saja? Ucap Bude Asih yang cemburu pada perhatian suaminya ke Mentari. Ya Allah Bu, kau bicaranya seperti itu. Mentari itu juga anakku Bu. Dia anak adikku yang sudah meninggal, jadi dia anakku juga. Kata Pak Dereno. Ya sudah, silakan saja Bapak pergi. Tapi Ibu tidak mau kasih Bapak uang pacar pun. Pergi saja sana jalan kaki. Ucap Bu Asih dan meninggalkan suaminya dengan menghentakkan kakinya. Bu, jangan gitulah. Ucap Pak Dereno mengejar istrinya yang ke kamar. Brukik, ya ampun tidak pernah berubah sifatnya. Capek aku kalau begini rasanya. Rumah Pak Dereno yang seluruh keuangannya dipegang oleh istrinya dan dia tidak memegang uang sepeser pun. Bagaimana ini? Pak Dereno sangat ingin melihat Mentari di rumah sakit. Namun sepertinya dia akan mengurungkan niatnya. Karena keterbatasan uang yang dia miliki. Dasar suami kere. Kalau Mentari kasih dia uang banyak baru dia boleh menganggapnya seperti anak. Emang dia sudah kasih apa sih? Gumam Bu Asih sendiri di dalam kamarnya. Dia merasa cemburu dan kesal karena perhatian suaminya pada Mentari, keponakan yang selalu dia benci. Ada apa sih ayahku? Aku dengar dari luar ayah teriak-teriak panggil ibu. Tanya Rania saat baru masuk ke dalam rumahnya. Rania, ayah mau ke kota. Mentari saat ini mau dioperasi sesar. Dia akan melahirkan. Apa kamu punya uang simpanan? Kalau punya ayah pakai dulu, nanti ayah ganti. Ucapan meminta tolong pada putrinya. Apa uang? Untuk melihat Mentari. Enak saja. Ngapain sih peduli dengan dia? Dia saja tidak pernah peduli denganku. Ayah lupa waktu kemarin dia menolak aku untuk memperkerjakan di perusahaan. Kalau ingat itu aku kesel sekali, tapi kenapa ayah tidak pernah membelaku? Ucap Rania yang ikut kesal seperti ibunya. Rania, jika kamu ingin bekerja di sana, rubah dulu sikapmu itu. Bicaramu itu harus sopan, berpakaian sopan juga. Kata Pak Dereno. Terserah ayah. Dari dulu ayah memang tidak pernah sayang sama aku. Sana ke rumah Mentari jalan kaki saja. Nanti kalau sakit atau susah ya minta bantuan saja sama Mentari. Ucap ketus Rania yang cemburu dengan Mentari. Rania, Mentari itu adik sepupu kamu. Jadi kamu harus saling peduli dan menyayangi. Ngapain peduli sama anak itu? Sudah kasih apa dia sama kita, Rania ya? Ucap Bude Asih yang tiba-tiba keluar mendengar keributan Rania dan ayahnya. Bu, kalau kalian sopan dan juga tidak bicara macam-macam, ayah yakin Mentari dan Alex pasti akan bantu kita, bantu Rania cari kerja. Kalau kalian saja bicara sudah menyakiti perasaannya, Alex juga gak asal bantu orang. Ucap Pak Dereno menjelaskan. Terserah ayah saja, sekarang mending ayah berusaha tuh buat jadi ahli waris rumah bapak sama ibu. Kan sementara itu juga sudah kaya raya, uangnya banyak, asetnya banyak. Masa rumah itu saja, bapak tak mau kasih? Kata Bude Asih menghasut suaminya. Bu, rumah itu hak Mentari. Bapak kan sudah jual bagian bapak untuk buat rumah ini. Kata Pak Dereno. Ya sudah, kalau tidak bisa, percuma punya suami yang punya ponakan kaya raya dan rumah bapak ibunya bagus, tapi anaknya tinggal numpang. Sangat menyedihkan. Tahu gini dulu aku terima saja lamaran Pak Danu yang sekarang jadi anggota dewan. Ucap Bu Asih kemudian pergi meninggalkan suaminya. Masuk kamar lagi. Ayah.
Melania juga masuk kamarnya sambil geleng-geleng kepala. Kelahiran putra dan putri Alexander. Pagi ini Mentari akan melakukan operasi sesar. Dia sudah siap dan sudah masuk ke ruang operasi. Alex menemaninya masuk untuk menyaksikan kelahiran bayi kembarnya. Sayang, tidak usah tegang ya, aku akan ada di samping selalu. Ucapan kalau mencium kening Mentari. Bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Mas. Doakan aku dan anak-anak kita sehat dan selamat. Amin. Semua keluarga menunggu di depan pintu ruang operasi. Pak William dan Bu Mariam terlihat mondar-mandir karena khawatir sebelum mendengar tangisan bayi-bayi calon cucu-cucunya. Sedangkan kakek Harun nenek Sumi duduk dan berdoa untuk kelancaran kelahiran cucu kesayangannya tersebut. Begitu juga Pak Dirga dan Rachel yang mendampingi mereka untuk menyambut kelahiran baby kembar Alex dan Mentari. Hanya sekitar 20 menit berlalu. Kini terdengar suara bayi yang menangis sangat kencang dan selang 2 menit terdengar lagi tangis bayi yang kedua. Owah, 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 owah. Papa itu dengar itu suara kita, Masya Allah, tabarakallah. Ucap Bu Mariam dengan senyum sumringah dan rasa syukur. Iya, mah bener itu pasti cucu twin kita. Kata Pak William sambil memegang erat jari istrinya tersebut. Alhamdulillah. Ucap semua yang berada di depan pintu operasi yang mendengar tangisan bayi tersebut. Sayang, anak kita sudah lahir. Boneka lucu-lucu sekali, kamu hebat bisa melahirkan bayi yang walaupun kembar mereka terlihat sehat-sehat sayang. Ucap Alex berkali-kali mencium pipi dan kening Mentari. Mentari sadar namun sedikit melayang. Karena pengaruh obat bius. Selamat Tuan Alex, kedua anak Anda sehat dan sempurna. Yang satu laki-laki dengan berat 2,8 kg dan panjang 50 cm, dan yang kedua bayi perempuan dengan berat 3 kg dan panjang 48 cm. Kita bersihkan dulu, setelah itu nanti Anda bisa mengazani. Ucap sang suster mewakili sang dokter. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala karuniamu yang tidak terhingga ini. Alex mengangkat kedua tangannya kalau mengucapkan kepada wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca karena terharu. Kemudian Alex mengambil ponselnya untuk merekam kelahiran anaknya tersebut yang akan dia simpan untuk momen-momen tertentu. Kemudian Alex menggendong satu persatu bayinya, kemudian dia azan di telinganya. Alex terlihat masih kaku saat menggendong bayinya tersebut karena ini adalah pengalaman pertama baginya yang sangat mengesankan. Mentari tersenyum bahagia saat melihat suaminya menggendong anak yang selama ini dia kandung selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang. Ibu Rianti, aku sudah memiliki anak. Lihatlah dari kejauhan cucu-cucumu ini, semoga mereka diberkahi hidupnya. Gumam Mentari dalam hatinya hingga air matanya menetes. Terima kasih ya Allah atas kebahagiaan yang Engkau berikan untukku. Setelah banyak cobaan dan kesedihan kehidupanku dulu, Engkau maha adil dan Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Batin Mentari. Kemudian Alex meminta suster untuk menaruh kedua anaknya di sisi kanan dan kiri Mentari. Mereka akan mengabadikan foto bersama. Tuan Alex, sudah persiapkan nama-namanya, kalau sudah nanti kabari kami karena kami langsung mengurus akte kelahirannya. Ucap sang suster. Sudah suster, nanti biar aku berikan catatannya. Kata Alex. Alex menemani Mentari hingga prosesnya selesai dan Mentari akan dipindahkan ke ruang rawat inap yang sudah disediakan dengan seindah mungkin oleh Alex demi menyambut kelahiran putra dan putrinya. Lex, ucap Bu Mariam saat melihat Alex keluar dari pintu operasi. Mereka semua berdiri dan menghampiri Alex. Bagaimana, Nak? Bagaimana keadaan Mentari dengan kedua anaknya? Tanya Nih Sumi yang terlihat belum begitu tenang. Alhamdulillah, istriku melahirkan dengan selamat dan juga kedua anak kami sehat dan sangat menggemaskan. Kalian pasti sudah tidak sabar ingin melihatnya, bukan? Ucap Alex menjelaskan dengan senyuman bahagianya. Syukur alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Selamat ya Nak, kamu sudah menjadi seorang ayah. Semoga kebahagiaan selalu meliputi keluarga barumu ini.
ucap Pak Dirga pada Alex sambil memegang pundak Alex. Terima kasih ayah, terima kasih semuanya yang sudah mendampingi aku, dan Mentari tidak ada kata-kata lagi yang bisa aku ungkapkan selain aku sangat bahagia. Ucap Alex yang masih memakai baju operasi. Mereka semua menunggu kehadiran bayi dan juga Mentari di kamar rawat VVIP yang cukup besar. Sekitar 2 jam Mentari baru dipindahkan ke ruang rawat tersebut. Alex selalu setia mendampinginya. Kemudian Alex meminta kedua bayinya jangan dipisahkan dari Mentari. Tak lama Mentari masuk ruang rawat. Kedua bayinya pun didorong oleh kedua suster memasuki ruang rawat tersebut yang disambut oleh banyak keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Kamu lucu sekali sayang. Oma sangat beruntung punya cucu-cucu yang imut dan tampan. Ucap Bu Maryam saat melihat kedua cucunya yang begitu menggemaskan dan terlihat bule seperti Mentari. Coba lihat yang laki-laki, wajahnya mirip sekali Mentari kecil ya. Rambutnya juga pirang berwarna kecoklatan. Ucap sang kakek. Iya ya Pak. Dan yang satunya yang perempuan justru mirip sekali dengan Alex masih bayi. Dan rambutnya sangat tebal dan hitam. Ucapan William menambahkan. Kok bisa ya yang laki-laki mirip sama Mentari? Dan yang perempuan malah mirip sama Alex. Jadi kebalikannya. Hihihi. Ucap Rachel sambil mengelus-ngelus pipi sang bayi. Mau dipanggil apa nih Auntie Rachel atau Bude Rachel? Tanya Alex meledek Rachel yang ternyata kakaknya Mentari bukan adiknya. Tidak Auntie juga tidak Bude dong, Papi. Tapi manggilnya Bunda, Bunda Rachel. Yang ini Mami Mentari, cocok tidak? Ucap Rachel dengan terus memandang kedua keponakannya itu. Cocok sekali Kak. Kan nanti juga kakak akan jadi seorang bunda. Ucap Mentari sambil tersenyum dengan mata yang masih sembab. Namun terlihat begitu cantik. Om Willy doakan semoga kamu cepat menyusul. Sudah jangan lama-lama ditunda biar anak-anak kalian tidak berjauhan umurnya. Bukan begitu Pak Dirga? Ucap Pak William menoleh pada Pak Dirga. Kalau saya sih terserah anaknya saja, Pak Willy. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan saya. Saya sangat beruntung memiliki mereka berdua yang sekarang sudah menjadi keluarga besar kita sama-sama. Mentari Alex, apa kalian sudah menyiapkan nama siapa namanya? Tanya Rachel sambil melirik Mentari dan Alex. Namanya kalau yang laki-laki, Bintang Putra Alexander. Yang perempuan, Bulan Putri Alexander. Bagaimana bagus tidak namanya? Ucap Alex. Wah, bagus sekali. Ucap Rachel, mengagumi kedua nama ponakannya. Kini mereka terlihat sangat bahagia dengan kelahiran putra dan putri dari Alexander William dan Mentari Putri. Keduanya dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dari keluarga Alex dan Mentari. Opa Amar yang sedang di luar negeri baru dikabari oleh Rachel kalau Mentari sudah melahirkan. Namun Opa Amar belum bisa pulang sekarang karena masih mengurus istrinya yang sedang terapi dan pengobatan di luar negeri karena stroke yang dideritanya. Sampaikan salam Opa pada Mentari dan Alex. Baik Opa. Opa Amar sebenarnya sudah tidak memperdulikan Oma Sukma. Namun semakin hari dia iba dengannya biar bagaimanapun memasuki telah menemaninya selama puluhan tahun hidup bersama dengan Opa Amar. Namun setelah banyak perubahan dalam dirinya yang sudah perlahan bisa menggerakkan tubuhnya. Tetapi Omah Sukma masihlah Omah yang dulu yang selalu keras kepala dan ingin merasa menang sendiri dan merasa benar sendiri. Aksi nekat Pak Robi. Kebahagiaan kini menyelimuti keluarga Mentari dan Alex yang baru saja mendapatkan anugerah kelahiran anak kembarnya sepasang tersebut. Momen tersebut diabadikan oleh Alex dan keluarganya. Mereka mengupload foto baby kembarnya di sosial media dengan tujuan ingin memberikan kebahagiaan yang mereka rasakan. Namun di balik itu semua ada satu keluarga yang masih dendam dengan Alex dan keluarganya. Dia adalah keluarga Devia. Teman model Mentari di perusahaan Alex yang berusaha mencelakainya saat sedang hamil hingga hampir terjadi sesuatu pada kehamilan Mentari kala itu. Sampai detik ini, Devia masih berada di dalam penjara.
Karena keluarga Devia tidak ada satupun yang rendah hati untuk meminta maaf pada keluarga Alex. Mereka hanya menilai semua dengan uang. Berak! Pak Robi ayahnya Devia menggebrak meja rumahnya. Sialan! Mereka bersenang-senang di atas penderitaan putriku Devia. Buktinya bayi mereka sehat-sehat saja, tidak terjadi apa-apa. Tapi kenapa anakku masih saja di penjara, tidak bisa dibiarkan? Ini lihat saja pembalasanku, William. Aku akan menukar cucumu dengan anak orang lain. Ucap Pak Robi yang berniat jahat pada bayi kembar Alex. Papa mau melakukan itu? Tanya Bu Donna yang cukup mengkhawatirkan suaminya. Tentu saja Papa akan melakukan segala cara untuk menghancurkan keluarga William, kata Pak Robi. Papa kan tahu mereka itu keluarga bangsawan yang terkenal. Sudahlah Pak, tidak perlu macam-macam Mama, cuma takut kalau nanti besok Papa yang kena batunya. Ucap dulu anak menasehati suaminya tersebut. Apa Mama tega melihat anak kita masih mendekam di penjara? Sedangkan mereka sedang senang-senang dan berbahagia karena mendapatkan cucu kembar. Papa tidak sudi, Papa juga tidak ridho. Ucap Kak Robi, kemudian dia pergi sendiri. Dia akan melangsungkan aksi jahatnya tersebut. Papa, tolong jangan lakukan itu. Kalau Papa sayang sama Mama dan Devia, Papa, Bu Donna terus teriak memanggil suaminya yang berjalan cepat menuju mobilnya dan pergi. Bagaimana ini? Kenapa Papa dan Devia sama-sama keras kepala? Kalau sampai aksi dia ketahuan, maka habislah kamu, Pak. Keluarga William tidak akan diam saja. Haduh, bisa tambah sengsara aku. Ucap Bu Donna sambil terduduk di depan rumahnya. Dia tidak bisa mencegah atau berbuat apa-apa. Diam-diam Pak William menyewa ajudannya untuk berjaga-jaga di rumah sakit dan di depan kamar bayi yang terdapat cucunya tersebut. Sebelumnya Pak William sudah bicara pada Alex dan Alex menyetujuinya. Sebagai seorang kakek, Pak William mempunyai firasat tidak enak walaupun hatinya sangat bahagia dengan kelahiran cucu kembarnya tersebut. Mas, apa anak kita aman di sana? Nanti kalau dia lapar atau haus bagaimana? Ucap Mentari saat malam hari di ruang kamar rawat VVIP tersebut. Tenang saja sayang, semua akan aman-aman saja. Lagi pula rumah sakit ini banyak CCTV-nya, jadi tidak perlu takut. Ucap Alex yang menemani Mentari. Pak William dan Bu Mariam pulang sebentar untuk beristirahat. Begitu juga kakek dan neneknya Mentari. Sedangkan Rachel dan ayahnya juga ikut pulang. Di rumah sakit tersebut tinggallah Mentari dan Alex juga ditemani oleh Bibi Jenap, yang selalu setia menjaga Mentari. Di depan gedung rumah sakit tersebut, Pak Robi sudah memarkirkan mobilnya. Aku tidak takut padamu, William. Lihat saja aku buat cucumu diurus oleh orang lain. Ucap Pak Robi sambil menyunggingkan senyumnya. Dari kejauhan ajudan Pak William yang mengenali mobil Pak Robi tersebut karena Pak William sudah menandainya sebagai orang yang mungkin akan berbuat jahat pada keluarganya. Halo bos. Mobil Pak Robi terparkir di rumah sakit dia sendiri, entah mau apa. Ucap salah satu ajudan Pak William yang langsung menelponnya. Membuat Pak Willy sangat khawatir dengan keselamatan anak dan cucunya. Sudah saya duga pasti ada saja orang yang membuat kita curiga. Tolong kamu koordinasi sama yang berjaga di dalam, jangan sampai terjadi sesuatu pada anak dan cucuku. Sebentar lagi, aku akan berangkat ke rumah sakit. Ucap Pak William dengan wajah yang memerah. Kemudian Pak William mengirim pesan pada Alex memberitahu kalau kedatangan Pak Robi ayahnya Devia yang mungkin dendam padanya. Baik Pak, aku akan waspada. Tapi bisa jadikan dia ke sini untuk berobat. Rumah sakit tersebut adalah khusus untuk anak dan ibu melahirkan Alex, jadi kamu jangan mudah percaya. Balasan pesan dari Pak William. Baik Pak. Saat ditanya oleh resepsionis, Pak Robi mengaku ingin mengantar makanan untuk saudaranya yang habis melahirkan. Sehingga mereka mengizinkan Pak Robi masuk begitu saja. Kemudian Pak Robi mendekat ke ruangan bayi. Di dalamnya ternyata ada satu suster yang berjaga. Sedangkan dari jarak tidak jauh ajudan Pak Willy sudah memperhatikannya. Benar-benar dia sangat mencurigakan, gumam pelan sang ajudan. Nah itu dia bulan dan bintang dengan nama belakang Alexander.
Gumam Pak Robi yang melihat dari kaca luar kamar bayi tersebut. Dia menunggu sang suster tertidur karena terlihat sangat lelah dan dia menyandarkan kepalanya di meja. Pak William kini sampai di rumah sakit tersebut bersama istrinya. Di mana dia? Apa yang akan dia lakukan pada keluargaku? Kalau sampai kamu melakukan hal yang fatal, aku tidak segan-segan memasukkanmu bersama putrimu. Ucap Pak Willy sambil mengepalkan tangannya. Pak, apa Pak Robi tega dengan cucu kita yang masih bayi itu? Ucap Bu Maryam. Sudah Papa jelaskan bukan? Kalau Pak Robi itu orang yang sangat nekat. Kata yang bertugas di atas, Pak Robi sedang mengintip kamar tempat bayi Tuan. Mendengar ucapan sama ajudan membuat Pak Willy langsung buru-buru menuju lantai atas kamar ruang bayi. Tuan, kita lihat saja dulu, jangan langsung dihampiri. Cegah sama ajudan saat melihat Pak William yang sedang marah berjalan cepat. Ya Pak, kita lihat saja dulu dari sini. Semoga saja kita bisa langsung mendapatkan bukti dan tindakan jahatnya. Ucap sang ajudan. Akhirnya Pak William nurut saja. Dan benar saja Pak Robi langsung masuk ke dalam ruang bayi tersebut saat suster tengah lengah dan tertidur di mejanya. Pak Robi memakai baju rapih kemeja berwarna biru langit. Dia mendak-mendak masuk. Diam-diam satu ajudan Pak William merekam aksi Pak Robi tersebut. Lalu dia mendekat ke ruang khusus bayi tersebut dan merekamnya dari kaca jendela ruangan tersebut. Halo, Pak Robi mengambil satu bayi di samping bayi milik Alex dan mentari yang akan dia tukar, entah itu anak siapa. Namun sang ajudan tersebut memperhatikan dan di zoom rekamannya. Kemudian satu ajudan langsung melapor pada pihak rumah sakit untuk menangkap aksi Pak Robi tersebut. Alex yang kini sudah bersama dengan papanya. Dia sangat geram dan kesal pada ayahnya Devia tersebut. Lalu, saat bayi bulan yang akan ditukar dengan bayi perempuan milik seseorang yang juga baru dilahirkan. Namun bodohnya Pak Robi tidak menukar gelangnya yang sudah beratasnamakan kedua orang tuanya. Lalu sang ajudan tersebut langsung memberi kode pada mereka semua agar langsung menggerebek Pak Robi. Hei, sialan! Ucap Alex sedikit berteriak saat membuka pintu kamar bayi tersebut. Sang suster yang berjaga ya ketiduran langsung berdiri tegak dan melihat sudah banyak orang di ruangan tersebut. Apa yang kamu lakukan, Robi, pada cucuku? Hah! Ucapan William menarik kerah lehernya diangkat hingga dia tercekik. William, lepaskan. Aku hanya ingin melihat bayi-bayi ini saja. Ucap Pak Robi yang beralasan. Kemudian Alex menukar kembali bayi perempuannya Bulan yang sangat dia kenali dan mengembalikan bayi milik seseorang yang kemudian dipanggil oleh sang suster agar tidak terjadi salah paham. Kalau mengantuk cari pengganti orang lain, jangan tidur. Karena kelalaianmu bisa saja bayi-bayi ini tertukar. Bentak Alex yang kesal pada suster tersebut. Security, tolong bawa bapak ini ke kantor polisi, saya akan mendampingi kamu dan bilang pada pihak rumah sakit telah terjadi tindakan kriminal. Ucap Pak William memerintahkan security keamanan tersebut. Sial, kenapa aku tidak lihat-lihat dulu? Aku pikir tadi sangat sepi tanpa ada orang satu pun. Ternyata William punya banyak mata-mata untuk melindungi keluarganya. Batin Pak Robi. Kini, Pak Robi dibawa ke kantor polisi atas persetujuan dari Pak William dan pihak rumah sakit tersebut. Dia hanya pasrah tidak bisa melarikan diri karena sang ajudan Pak William yang bertubuh kekar tersebut terjaga untuknya. Pak Robi dipenjara. Tolong bawa kedua bayi kembarku ke dalam ruangan rawat istriku sekarang juga. Ucap Alex dengan nada tinggi pada pihak rumah sakit dan suster yang berjaga. Baik Tuhan, maafkan kami yang sudah lalai, kami akan memperbaiki semuanya. Ucap salah satu manajer rumah sakit tersebut. Kemudian para suster langsung membawa bayi kembar Bulan dan Bintang ke ruang rawat mamanya tersebut. Alex merasa geram pada Pak Robi sehingga dia memarahi semua termasuk pihak rumah sakit yang sudah lalai. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Bibi Jenap tadi di luar terjadi keributan. Tanya Mentari saat Alex memasuki ruang rawat tersebut yang diikuti oleh kedua bayi kembarnya yang dibawa oleh suster rumah sakit tersebut.
Mentari semakin khawatir saat melihat wajah kesal Alex yang memerah dan ketus. Alex menghampiri Mentari. Lalu Mentari narik-narik dengan Alex yang dia menahan kesal. "Mes, kenapa, Mes?" Ucap Mentari yang benar-benar khawatir. Kemudian tidak lama masuk lagu Bu Mariam. Dia tidak ikut ke kantor polisi semua Pak William yang mengurusi kejahatan Pak Robi. "Mama, ada apa sebenarnya?" Tanya Mentari menoleh pada Bu Mariam yang baru datang. "Tidak ada apa-apa, sayang, tenanglah, semua akan baik-baik saja," ucapku Mariam menenangkan Mentari sambil mengelus-ngelus rambutnya. "Tapi kenapa tadi aku mendengar suara ribut di luar? Dan Bibi Jenab bilang ada keributan." Ucap Mentari. Alex dan mamanya tak ingin mencari tahu kejadian tadi, takut dia trauma, namun Mentari yang terus menatap Alex dengan wajah yang khawatir. Akhirnya Alex menceritakan kejadiannya jahat Pak Robi yang ingin menukar anaknya. "Apa? Mentari terkejut dan langsung menatap kedua anaknya di dalam box bayi. "Tapi anak kita tidak jadi ditukarkan, Mas. Ya Allah, tega sekali Pak Robi. Ayah sama anak sama saja." Tanya Mentari dengan wajah khawatir. "Tidak, sayang, anak kita sudah kembali untungnya. Papa mengirim mata-mata dan ajudan yang menjaga kita di rumah sakit ini sehingga mereka merekam setiap kejadian. Kamu tenang saja ya, kamu tidak perlu khawatir, sekarang anak kita baik-baik saja." Ucap Alex menenangkan Mentari dengan memegang kedua pipinya. "Mas, Mama, aku mau sekarang juga kita pulang saja. Aku tidak ingin terjadi sesuatu lagi pada anak-anakku. Ayo Mas, kita pulang saja, aku sudah baik-baik saja kok." Ucap Mentari merengek pada Alexander menarik-narik lengan Alex. Alex menatap wajah mamanya. "Mama, ayo kita pulang saja, aku akan baik-baik saja jika berada di rumah." Rengek lagi Mentari pada mama mertuanya, dia sangat takut ada orang yang ingin menjahati lagi kedua anaknya. "Tenanglah, Nak. Di sini juga banyak ajudan Papa Willy yang akan menjaga kamu dan anak-anak kamu. Ada Mama juga kan, Alex dan Bibi Jenab," ucap Bu Mariam. Kemudian Alex langsung memeluk Mentari menenangkan dirinya. "Besok Mas akan minta izin pada dokter untuk membawamu pulang. Sekarang ini sudah malam, sayang, kasihan anak-anak kita kalau kita harus pulang," ucap Alex. Akhirnya Mentari sedikit merasa tenang dengan pelukan hangat suaminya. "Papa tidak akan membiarkan orang seperti itu bebas. Biar saja dia mendekam bersama putrinya di penjara, agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi," ucap Bu Mariam yang ikut kesal dan geram. Di kantor polisi, Pak William bersama kedua ajudannya membawa bukti atas laporan pidana yang dilakukan Pak Robi bersama pihak rumah sakit. Pak Robi langsung diborgol tangannya oleh Pak polisi tersebut. "Beruntung kamu, Robi, tidak aku habisi. Kenapa kamu selalu dendam sejak dulu pada keluargaku? Apa yang sudah keluargaku lakukan padamu sehingga kamu selalu berbuat jahat padaku dan keluargaku?" Ucap Pak William dengan tegas di hadapan Pak Robi yang dipegangi oleh kedua polisi dengan tangan diborgol. "Justru kalianlah yang tidak punya hati. Anakku mendekam di penjara dan kalian bersenang-senang di atas penderitaan putriku dengan membagikan kebahagiaan di media sosial. Dan kalian tidak membebaskan putriku yang menderita di dalam penjara," jawab Pak Robi tanpa rasa takut. "Kalau saja putrimu tidak menuruni sifatmu, mungkin dia tidak akan berada di dalam penjara saat ini. Dan kamu juga akan bersama putrimu karena perbuatanmu yang sangat membuat aku dan Alex geram," kata Pak William. "Dengar Willy, dengarkan aku baik-baik. Suatu saat nanti keluargamu akan hancur sehancur-hancurnya karena kamu sudah bermain-main dengan keluargaku," ancam Pak Robi sambil menyunggikan senyumnya. Dia tidak menyadari perkataannya tersebut meyakinkan sang polisi atas perbuatan pidananya. "Aku atau kamu yang akan hancur, Robi. Anakmu di penjara dan sebentar lagi kamu juga akan masuk ke penjara. Bagaimana nasib istrimu, pikirkan itu. Tidak perlu mengurusi hidupku, karena kehidupanku jauh lebih bahagia dari yang kamu bayangkan." Seketika Pak Robi terdiam saat Pak William menyebut istrinya.
Masukkan dia ke dalam sel, Pak, dan saya akan membuat laporan. Ucap Pak William, kemudian Pak Robi langsung diseret masuk ke dalam sel. Pak, aku tidak bersalah. Tolong lepaskan aku dan putriku, kenapa kalian nurut saja dengan keluarga William tersebut? Mereka itu keluarga licik. Ucapan Robi sambil diseret polisi menuju sel tahanan. Derit-deritit. Bunyi ponsel Budona saat pihak polisi menghubunginya ingin mengabarkan kalau suaminya ditahan atas perbuatan pidananya tersebut. Halo, siapa ya? Kami dari pihak kepolisian ingin memberi kabar kepada Anda kalau Pak Robi telah melakukan tindak pidana di rumah sakit. Dan saat ini kami sedang mengamankannya. Ucap pihak kepolisian berbicara pada Budona. Apa? Budona kaget, kemudian ponselnya terjatuh. Dia duduk lemas mendengar ucapan dari pihak kepolisian. Sudah Mama bilang, Pak, kenapa Papa masih nekat melakukannya? Huhuhu, Papa tega sama Mama. Bagaimana nasib Mama, Pak? Huhuhu. Budona menangis sendirian, meratapi nasibnya. Putrinya saja belum keluar dari penjara, sekarang suaminya yang malah masuk penjara juga. Sifat pendendam Pak Robi tersebut sulit untuk dihilangkan, justru malah membuatnya dan dengan putrinya masuk penjara. Kenapa Papa masih nekat juga melakukan hal ini? Apa benar-benar tega dengan Mama? Huhuhuhu. Ucap Budona saat menemui Pak Robi di sel tahanan penjara. Maafkan Papa, Mah. Papa benar-benar hilaf tanpa berpikir panjang. Aku sangat kesal dan sangat benci dengan keluarga William tersebut. Ternyata banyak sekali yang berjaga-jaga untuk melindungi keluarganya. Ucapan Robi sambil memegangi besi penjara dengan kedua tangannya. Mama kan sudah berkali-kali memperingati Papa. Tapi Papa tidak pernah mendengar ucapan Mama. Keluarga Pak William itu bukan orang sembarangan, Pak. Apalagi sekarang anaknya Alexander itu yang sangat terkenal sebagai pengusaha sukses. Jelas Budona. Sekarang kalau sudah begini, bagaimana bisa Mama mengeluarkan kalian dari penjara? Mama tidak mungkinkan datang lagi ke rumahnya dan bersujud pada keluarga mereka, karena Mama yakin mereka tidak akan mau mencabut tuntutannya. Ucap Budona yang kesal dengan tindakan suaminya tersebut. Kemudian keesokan harinya Alex dan keluarganya membawa Mentari pulang ke rumah. Karena kondisi Mentari juga sudah lebih baik, bahkan dia sudah bisa berjalan sendiri setelah 1 hari operasi karena Alex meminta pada rumah sakit tersebut memberikan yang terbaik untuk Mentari agar cepat pulih kembali. Mentari, Bulan, dan Bintang. Hari ini Mentari pulang dari rumah sakit dan membawa kedua anak kembarnya untuk pertama kalinya berada di rumah kediaman Mentari dan Alex tersebut. Alex diam-diam memberikan kejutan untuk istrinya yang baru melahirkan itu. Alex mengundang 20 anak yatim piatu di rumahnya untuk menyambut kehadiran Bulan dan Bintang anak kembarnya juga pada Mentari. Rumah mereka dihiasi dengan balon-balon dan bunga-bunga yang indah dengan nama Bulan dan Bintang. Di depan rumah Alex juga terdapat banyak karangan bunga dan papan bunga ucapan selamat untuk kelahiran putra dan putri Alexander tersebut. Selamat datang Nona Mentari. Selamat datang baby twins. Ucap Rachel yang menyambut kedatangan Mentari di rumahnya. Rachel dan Arya yang membantu mendekor hiasan-hiasan sambutan tersebut. Mentari tersenyum bahagia melihat rumahnya yang begitu ramai dengan anak-anak dan juga keluarga besar terutama ayahnya Pak Dirga yang kini berada di rumah tersebut ikut menyambutnya. Selamat datang anak ayah. Ayah bangga padamu telah melahirkan seorang anak kembar yang cantik dan juga tampan. Terima kasih anak, sekarang ayah sudah menjadi kakek. Ucapan Dirga sambil mengelus kepala Mentari dan mencium pucuk kepala Mentari tersebut. Terima kasih ayah. Aku bahagia karena di saat aku telah menjadi seorang ibu, aku juga merasakan kasih sayang seorang ayah. Ucapan dari memeluk Pak Dirga. Rachel yang melihatnya berkaca-kaca matanya, lalu ikut memeluknya juga. Ah, bahagia sekali aku. Terima kasih ya Tuhan tidak pernah aku sebahagia ini. Ucap Rachel yang ikut memeluk Mentari dan ayahnya. Ikutan deh satu lagi, biar kita jadi Teletubbies. Hei, hei, hei. Alex ikut-ikutan memeluk juga. Mereka semua tertawa bahagia.
sebelum mereka menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga Mentari dan Alex. Kini mereka memanjatkan doa bersama 20 anak yatim yang Alex minta, dengan Pak Ustadz yang dimintai tolong oleh Alex. Setelah selesai memanjatkan doa-doa, Alex memberikan amplop untuk ke-20 anak yatim tersebut beserta bingkisannya. Alex juga meminta Arya untuk mendokumentasikan kehadiran si kembar untuk pertama kalinya di rumah mereka dengan berfoto dan merekam video. Alhamdulillah akhirnya acaranya selesai juga. Nanti kita akan melaksanakan acara yang lebih meriah lagi saat akikah si kembar, ucap Alex pada keluarganya. Papa, bagaimana dengan Pak Robi? Tanya Mentari pada Pak William mertuanya. Sudah nak, tenang saja, semua sudah Papa urus. Insya Allah Papa akan selalu memberikan keamanan dan kenyamanan untuk kalian semasi Papa bisa. Papa tidak akan pernah membiarkan cucu-cucu Papa disakiti oleh orang lain, ucap tegas Pak William sambil merangkul Mentari mengusap-ngusap pundaknya. Aku sangat takut, Pak, ada orang yang nekat mencelakai kedua anakku, kata Mentari dengan wajah sendu. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kini mereka berkumpul di ruang keluarga yang cukup luas di rumah Mentari dan Alex tersebut disediakan juga kasur untuk Mentari saat bersantai siang, sambil menonton televisi dan menjaga kedua bayinya. Mama sudah menyiapkan 2 babysitter untuk kalian, yang satu untuk Bulan dan yang satu untuk Bintang. Mama tidak sembarang mengambil babysitter, ucap Bu Maryam. Terima kasih, Mama. Nanti di sini juga ada Bisurti dan Bibi Jenap yang akan membantu, kata Mentari. Alex membawa sepiring nasi dengan lauk pauk yang dia ambil di meja prasmanan yang sudah disediakan, lalu mendekat istrinya Mentari. Sayang, kamu belum makan, Mas, suapin ya, kita makan sama-sama. Iya, makanlah. Sekarang kan kamu harus menyusui 2 bayi sekaligus, jadi kamu harus banyak makan sayur dan buah, ucap Bu Maryam. Masa 2 bayi 3 loh, Mah, ucap Alex sambil mengerucutkan bibirnya meledek mamanya. Ya, papinya ngalah dululah, tunggu anakmu sampai 2 tahun. Waduh, lama sekali, aku tidak akan bisa setahan itu, Mama, kata Alex sambil geleng-geleng kepala. Mentari sampai memerah wajahnya karena menahan malu. Kini mereka merayakan kehadiran baby twins Bulan dan Bintang di rumah kediaman Mentari, dan Alex semua berkumpul kecuali Opa Amar dan Oma Sukma. Opa Amar sangat setia menemani Oma Sukma menjalani terapi di luar negeri sudah hampir 1 bulan. Walaupun belum sembuh total, tapi sudah banyak perubahan pada Oma Sukma. Dia sudah mulai bisa menggerakkan kakinya dan kedua tangannya hanya untuk berbicara. Dia masih sedikit tidak jelas, namun lebih baik dari sebelumnya. Kapan kita pulang, Pak? Ma Asui sudah tidak betah lama-lama di sini, ucap Oma Sukma agak sedikit menggentak-gentak ucapannya agar jelas. Papa juga maunya cepat pulang. Tapi percuma saja karena Mentari juga tidak akan mau menerima kamu, Mah. Apalagi kamu sangat sulit untuk meminta maaf padanya, ucap tegas Opa Amar. Rachel, Ma. Nah apa? Kamu tahu Sukma, Rachel dan Dirga sudah bahagia bersama Mentari. Tinggal kamu saja yang belum meminta maaf padanya, walaupun kamu omahnya dia. Tapi dia tidak pernah merasa kamu itu adalah omahnya karena kamu dianggap seperti musuhnya. Masih ingatkan bagaimana perlakuan kamu padanya, ucap Opa Amar tegas. Jadi mereka saat ini sudah bersatu. Aku mana bisa seperti mereka. Karena sejak kecil aku sudah tidak menginginkan Mentari, batin Oma Sukma. Berjanjilah Sukma, setelah sembuh nanti kamu akan meminta maaf pada cucumu Mentari, biar bagaimanapun Mentari itu darah dagingmu juga dia cucu kita, ucap Opa Amar dengan tegas. Oma Sukma menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia masih belum mau untuk meminta maaf karena menurutnya dia tak pernah salah pada cucunya itu. Lihat kiringan kepala Oma Sukma membuat Opa Amar sedikit malas melihat istrinya tersebut. Dengar baik-baik ya, Mah, jika nanti kamu sudah lebih baik keadaannya dan kamu masih bersikap seperti itu pada Mentari, maka jangan salahkan aku jika aku meninggalkanmu untuk selamanya,
Aku memberikan kesempatan ini untukmu untuk terakhir kalinya, tapi jika kamu masih keras kepala dengan keegoisan, silakan jalani kehidupanmu sendiri saja. Jangan pernah lagi mencariku nanti. Ucap Opah Amar, kemudian pergi meninggalkannya di kamar tempat penginapan. Selama di Singapura, pengobatan Oma Sukma memakan cukup biaya. Opah Amar yang memiliki sedikit tabungan itu rela memakai uangnya agar istrinya sembuh kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga. Bu, lebih baik ibu nurut saja sama Pak Amar. Pak Amar sudah banyak berkorban untuk ibu di sini. Dia cuma ingin ibu aku sama cucu ibu. Ucap Bu Asti, pengasuh Oma, memberikan nasihat padanya. Ya, ngan mengah, tur saya, ya. Ucap Oma Sukma sambil terbata-bata karena belum normal keadaannya. Saya hanya kasihan sama ibu saja. Kalau bukan apa-apa amat, siapa yang peduli pada ibu? Dia membayar saya cukup mahal selama ini, Bu, jadi tolong hargai Pak Amar. Ucap Bu Asti, yang sedikit jengkel dengan sifat keras kepala Oma Sukma. Dia hanya melirik tajam pada Bu Asti yang menasehati dirinya. Apa salahnya Bu hidup rukun bersama anak dan cucu juga bersama suami yang menyayangi ibu? Apalagi usia ibu sudah tua. Kapan lagi ibu bisa akur sama anak dan cucu ibu umur itu? Tidak ada yang pernah tahu, Bu. Jangan sampai penyesalan ibu genggam hingga ke alam barzah nanti. Bu Asti dengan berani menasehati Oma Sukma. Oma Sukma diam saja mendengar ucapan menjaganya tersebut yang menurutnya lancang mengajari dia sebagai orang yang lebih tua. Perdebatan Pak Dereno. Pak Dereno sudah bersiap-siap akan berangkat ke kota melihat Mentari dan kedua anaknya. Namun Bu Asih dan Rania melarang Pak Dereno untuk berangkat. Punya uang dari mana ayah mau berangkat ke kota? Tanya Bu Asih istrinya. Rezeki selalu ada, Bu, kalau niat kita baik pada orang, apalagi pada keponakan sendiri yang sudah ayah anggap seperti anak. Ucapan Direno sambil memakai bajunya. Kenapa Bapak susah sekali diatur? Kedatangan Bapak itu tidak pengaruh di sana, jadi buat apa Bapak datang repot-repot? Memangnya Bapak mau memberikan apa? Kata Bu Asih dengan nada kasar. Memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus padanya selama ini. Sejak Mentari masih kecil, aku tidak pernah memberikan kasih sayang, padahal dia hidup di sini sendiri tanpa kedua orang tuanya, hanya bergantung pada bapak dan ibu yang sudah tua dan makan seadanya. Sedangkan kita bisa makan enak, menyekolahkan Rania dengan cukup. Sejak kecil Mentari sudah banting tulang untuk mencari uang agar sekolahnya tidak terhenti. Jelas Pak Dereno menceritakan masa kelam itu. Kalau mau disalahkan ya salahkan ayahnya yang sudah membuangnya, dia hidup bermewah-mewah. Tapi anaknya ditelantarkan, kenapa harus ayah yang merasa bersalah? Dengar Bu, Mentari itu anaknya Rianti. Dan Rianti itu adalah adik kandung ayah yang sudah tiada. Sedangkan aku Pak Denya justru mengabaikannya juga. Sekaranglah setelah Mentari memaafkan ayah sebagai Pak Denya yang selama ini selalu bersikap kasar padanya, ayah akan menyayanginya dengan tulus. Ucap Pak Dereno. Terserah ayah saja. Kalau perlu ayah tidak perlu kembali lagi ke rumah ini. Di sini juga ayah hanya tinggal menumpang, bukan? Harusnya lebih peduli pada Rania, anak kandung sendiri. Kata Budi Asih mengancam suaminya. Apa selama ini ayah tidak peduli sama anak sendiri? Ayah yang sudah membiayai sekolahnya hingga lulus kuliah. Bukan ibu. Rumah ini pun ayah yang membangun, bukan ibu. Hanya saja tanah ini milik ibu. Dan aku menyesal dulu menuruti semua kemauan ibu. Ucap Pak Dereno yang mulai berani menghadapi keegoisan istrinya. Oh, jadi sekarang ayah sudah berani menjawab ucapan ibu. Aduh, ada apa sih pagi-pagi gini sudah pada ribut? Rania datang menghampiri kamar ayah dan ibunya yang terbuka dan keributan mereka mengganggu Rania. Ini Rania, lihat ayahmu. Dia mau nekat pergi ke rumah Mentari, mau melihat anaknya yang baru lahir. Jelas sang ibu. Biarkan saja Bu, ayah mau melakukan itu. Itu artinya ayah sudah tidak sayang lagi padaku. Sudah jelas-jelas Mentari dan Alex itu menolak permintaan tolong kita. Tapi ayah masih saja mau datang ke sana. Ucapan sambil melipat kedua tangannya di depan.
Dengar Rania, kamu itu anak ayah, anak kandung ayah, dan sampai kapanpun ayah tetap sayang padamu dan bertanggung jawab atas dirimu. Sedangkan Mentari itu sepupumu. Dia baik pada keluarga kita Rania, walaupun dulu kalian sering membulinya dan sering menghinanya, tapi dia tidak pernah membalas itu kan. Justru setiap kali dia datang ke sini, dia selalu memberi uang pada ayah. Siapa yang makan uang itu ya ibumu dan kamu juga? Jelas Paman Reno. Sekarang kalian harus rendah hati, jangan sombong lagi, karena Mentari sudah jauh memiliki segalanya dibanding kita. Alex itu keluarga yang memiliki nama di kota. Kalau kita baik dengannya, insya Allah, kalau kita ada apa-apa, dia juga akan menolong kita. Makanya ayo ibu dan Rania ikut sama ayah ke kota, tapi dengan syarat kalian harus baik-baik, dan jangan bicara sembarangan lagi yang membuat Alex marah. Kata Pak Dereno lagi. Males banget aku ke sana. Tidak ada yang menguntungkan bagiku datang ke sana. Ucap Rania dengan lirikan malas. Ibu juga males di sana. Tidak ada yang menganggap ibu juga. Kata Bu Asih. Ya sudah, kalau kalian tidak ada yang mau ikut, biar ayah yang pergi. Tapi jangan pernah bicara macam-macam lagi. Ayah memang tidak pernah sehati dengan ibu sana pergi. Jangan salahkan ibu kalau ibu tidak lagi respect sama ayah. Karena sekarang ayah lebih membela keluarga ayah dibanding anak dan istri ayah. Ingat, ayah mendapat pekerjaan pun karena bantuan dari orang tua ibu. Jika tidak, ayah pun akan jadi gembel sejak dulu. Ucap Bu Asih. Terserah ibu saja. Ayah capek, ibu dan anak susah sekali diaturnya. Kalau nanti ayah nekat keluar dari rumah ini, kalian bisa apa? Ucap Pak Dereno yang geram pada istri dan anaknya. Ada Reno kemudian pergi meninggalkan anak dan istrinya. Dia membawa tas kecil untuk berangkat ke kota. Sebelumnya dia sudah menelpon kakek Harun karena ingin datang ke sana namun tidak memiliki uang. Nenek Sumi langsung mengarahkannya untuk mengambil uang di laci kamar rumahnya yang kuncinya dipegang oleh Pada Reno. Sehingga dia bisa berangkat ke kota. Adelena bekerja sangat tekun dengan penghasilan per bulan sekitar 10 juta. Namun semua gajinya dipegang oleh Bude Asih. Sedangkan Pada Reno tidak diperbolehkan memegang uang. Namun karena rasa sayang pada sang istri, dia pun menurut saja. Bu, ayah pergi juga, emangnya ayah punya uang? Soalnya kemarin dia juga minta sama Rania, Bu, tapi tidak Rania kasih. Ucap Rania pada ibunya. Ibu juga heran punya uang dari mana ayahmu itu. Kan ATM-nya juga ibu yang pegang. Apa Mentari yang memberikannya cuma diam-diam tidak bicara pada kita, Bu? Sangat keterlaluan ayahmu kalau memang seperti itu. Ibu tidak akan tinggal diam melihat saja. Ayahmu itu bukan orang kaya Rania, untuk punya rumah ini saja ibu memaksanya agar menjual tanah bagiannya. Kalau tidak ibu memaksanya, mungkin sampai sekarang kita tidak punya rumah bagus ini. Ucap Bu Asih kesal. Aku akan mencari suami yang kaya seperti Alex. Agar hidupku bisa seperti Mentari, sangat diratukan. Tapi Rania, kamu sudah tidak perawan lagi. Apa ada laki-laki yang mau menerima kamu? Ucap Bu Asih. Emang sialan tuh si Raditya, dia sudah merusak hidupku. Kalau sudah begini, bagaimana dengan nasibku, Bu? Apa aku merantau saja ke kota agar aku bisa mendapatkan laki-laki seperti Mentari? Ucap Rania. Kalau kamu bisa ya silakan kamu cari kerjaan di kota sekalian, kamu menggait bos perusahaan. Bertindaklah yang cerdas, Rania. Saran Bu Asih. Memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota mengikuti jejak Mentari. Namun tujuannya bukan untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa mempunyai penghasilan dan media untuk menggait laki-laki kaya agar dia dinikahinya dan bisa hidup enak seperti Mentari. Kebetulan aku memiliki teman Bu di kota, aku mengenalnya dari sosial media. Nanti aku akan minta tolong padanya untuk dicarikan pekerjaan, dia pasti mau membantu aku. Kata Rania bicara pada ibunya. Ya sudah, ibu dukung apapun yang membuat kamu senang dan bisa menghasilkan uang, apalagi mendapatkan suami yang kaya raya seperti Mentari. Buktikan pada mereka kalau kamu juga mampu mendapatkan suami yang kaya. Ucap Bu Asih yang mendukung anaknya namun niat untuk bersaing. Pak Dereno datang. Saya Aang, mandinya cepetan, Bulan menangis sayang. Aku tidak bisa mendiamkannya. Alex teriak di depan pintu kamar mandi.
Iya sebentar, Mes. Gendong saja dulu. Kalau tidak panggil Bibi Jenap. Jawab Mentari. Karena Alex belum mendapatkan babysitter untuk kedua anaknya. Mendengar tangisan Bulan yang cukup kencang Nenek Sumi langsung menghampiri kamar Alex dan Mentari tersebut. Baby Bintang memang sedang di bawah dengan Bibi Jenap dan kakek Harun di ruang keluarga. Alex, kenapa Bulan kok menangis terus? Kemudian Alex membuka pintu kamarnya menyuruh masuk Nenek Sumi. Ini Nenek Mentari sedang mandi, aku tidak bisa menggendongnya takut salah. Kata Alex. Ya ampun nak, ini anakmu pipis gini loh basah. Ya pantas nangis. Ucap Nenek Sumi sambil jalan-jalan kepala. Tersenyum sambil garuk-garuk kepala. Ya aku lupa nih tidak memegang bawahnya basah atau tidak. Ya sudah Nenek bawa turun dulu ya biar diganti di bawah saja. Ucapkan Nenek lalu membawa Bulan turun untuk diganti pokoknya dekat Bintang kembarannya. Loh mana Bulan sayang? Dibawa Nenek. Tadi ternyata dia pipis sayang. Aku tidak lihat kalau dia pipis. Maklumlah papi muda masih baru. Hei. Kan, dasar papinya nih. Buatnya pintar masa anaknya pipis saja tidak tahu. Ucap Mentari sambil geleng-geleng kepala. Anak-anak kita lucu-lucu sekali sayang, aku jadi ingin membuatnya lagi. Apa? Mentari menoleh dengan mata melotot tajam pada Alex. Hei, bercanda sayang. Habisnya kamu setelah melahirkan kok malah tambah cantik. Apalagi kalau di kamar seksi banget. Ucapkan lagi memeluk Mentari dari belakang yang masih memakai handuk. Nanti Mas nunggu Bulan dan Bintang sampai umur 5 tahun. Apa tidak kelamaan sayang? Kan aku ingin menjadi model lagi Mas. Kalau aku hamil lagi kapan aku bisa berkarya? Ucap Mentari. Iya deh, ya istriku sayang. Mas akan membuat kamu menjadi model yang terkenal. Atau kalau kamu mau kamu bisa menjadi direktur perusahaan milikku sayang. Aneh-aneh saja kamu Mas. Tok. Bi Surti ada apa Bibi? Tanya Mentari saat membuka pintunya saat diketuk. Itu non di bawah ada Pak Reno baru datang dari desa. Ucap Bibi Surti memberitahu. Oh iya nanti aku segera turun. Mas ada Pak Dereno. Ayo kita temui dia. Sebenarnya aku malas sayang harus menghadapi keluarga Pak Demu itu. Ucap Alex dengan menghembuskan nafasnya. Sepertinya Pak Dereno sendirian saja sayang. Sebenarnya dia sudah menelponku kemarin sore. Cuma aku belum bilang sama kamu, Mas. Pak D sangat ingin datang menemui anak-anak kita. Tapi istri dan anaknya Rania tidak mengizinkannya pada Rana tidak memiliki uang karena uangnya semua dipegang oleh Budi Asih. Makanya aku transfer aja uang untuk Pak Dereno datang ke sini. Jelas Mentari. Loh sayang bukannya kamu pernah bilang kalau Pak Dereno ATM-nya saja yang pegang istrinya. Lalu kamu transfer kemana? Tanya Alex sambil mengerutkan dahinya. Aku bilang sama Pak D untuk mendaftar akun Dana. Dari situ aku mentransfer uang ke dia kan bisa dicairkan di mana saja. Aku hanya transfer 2 juta saja mas. Jelas Mentari. Alex selalu mengangguk-anggukkan kepalanya. Istriku ini memang sangat baik dan dermawan. Mas jadi makin cinta sama kamu mami dari anak-anak mas ini. Ucap Alex sambil memegang dagu Mentari. Kalau Alex mencium bibirnya Mentari. Tidak apa-apa kan mas aku beri uang itu pada Pak Deku? Tanya Mentari. Itu uangmu sayang mau kamu gunakan apa saja itu hak kamu. Justru aku senang mendengarnya karena kamu memudahkan Pak Dereno untuk datang ke sini.